Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih saja terus tak henti-hentinya memberikan nikmat dan kebaikan kepada kita semua. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah sebagai hamba-Nya yang bersyukur dengan cara mengakui bahwa semua nikmat dan kebaikan itu asalnya dan sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, bukan karena kebaikan-kebaikan kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang beliau sebut akhir zaman di mana jarang sekali nama beliau disebut di luar salat dan di luar masjid. Semoga kita dan keluarga tidak pernah melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan para orang tua kami, para guru kami, para alim ulama, para ustaz dan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan Al-Fakir berbagi sesuatu yang mungkin sudah diketahui oleh kita semua, semoga menjadi pengingat bagi kita dan menjadi tambahan kebaikan untuk kita semua. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, tangan kosong, tak berbaju dan tak membawa apa-apa. Dan kita pun akan pulang dengan tangan kosong dan tak membawa apa-apa kecuali sehelai kain. Tentunya kita tidak mau perjuangan kita dari lahir sampai nanti pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sia-sia dan tanpa membawa apa-apa. Karena kita harus membawa bekal yang banyak untuk menempuh perjalanan yang sangatlah panjang dibanding kehidupan kita di dunia ini. Maka tentu kita harus berbekal amal yang banyak. Namun terkadang kita lupa bahwa amal yang kita kerjakan bisa jadi sia-sia tanpa satu amal yang jarang sekali kita perhatikan, yaitu amalan hati. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sederhananya di dunia ini kita lebih sering sakit hati daripada sakit badan. Itu sangat kita rasakan karena memang dalam hidup kita lebih sering menggunakan hati daripada fisik. Bahkan saat tidur pun hati kita masih merasakan sesuatu, terbawa ke mimpi dan lain sebagainya. Maka penting rasanya kita memperhatikan hati ini, karena terkadang kita menghakimi seseorang soleh itu dari fisiknya, dari badannya, dari seringnya dia ke masjid, dari seringnya dia bersedekah. Padahal ada amalan yang lebih agung dari amalan fisik, yaitu amalan hati itu sendiri. Sederhananya Nabi menyampaikan dalam hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya ingatlah di dalam diri ini ada segumpal daging, yang apabila daging itu baik maka baik semuanya, dan apabila daging itu rusak maka rusaklah semuanya. Tidak lain tidak bukan, itulah hati. Nabi ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa hati adalah raja yang memerintah kepada semua prajuritnya, yaitu anggota tubuh. Apabila hatinya baik, maka baiklah semua perbuatannya. Apabila hatinya rusak, maka rusaklah semua perbuatannya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, amalan hati dalam Islam sangatlah agung. Bahkan dikatakan dalam Al-Hujurat ayat 13 yang sama-sama kita ketahui, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
Allah menegaskan di sini dan harus kita garis bawahi. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua adalah yang paling takwa. Takwa, kata Nabi, hahuna, di hati, tidak terlihat, tidak juga bisa dilihat dari perawakan kita, dari fisik kita, namun dari hati kita. Nabi menambahkan, sungguhnya Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada perangai, perawakan tubuh kita, tidak melihat kepada fisik kita. Wala ila suwarikum, dan bentuknya, tampannya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Namun Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kita. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama mengatakan, boleh jadi amalannya kecil namun pahalanya menjadi besar karena faktor niat. Di setiap buku hadis yang sahih selalu diawali dengan hadis tentang niat. Karena jika salah niatnya, maka salah alamat amalnya. Niat ini menentukan sampai atau tidaknya amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat adalah amalan hati, juga tidak terlihat. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Memperbaharui niat. Saat kita salat, niatnya apa? Apakah kita menyembah Allah atau menyembah diri kita sendiri? Bisa jadi saat salat kesombongan diri lebih muncul daripada menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita salat namun tetap bersandar kepada diri dan kehebatannya tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita. Ketika terjadi masalah, kita lebih memaksa Allah untuk cepat selesai, namun tidak memohon kepada Allah, ya Allah, berilah ketenangan ketika hamba menghadapi masalah. Karena masalah sudah Allah janjikan pasti selesai. Namun masalahnya kita butuh kekuatan, ketenangan, kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Niat adalah amalan hati. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dosa batin itu lebih parah daripada dosa zahir. Lebih parah dari dosa zina, mencuri dan lain sebagainya. Tentu kita sama-sama menyadari bahwa dosa yang paling besar dan tidak diampuni oleh Allah adalah syirik. Syirik, sekali lagi ayah bunda yang dirahmati Allah, tidak terlihat. Itu adalah amalan hati. Namun jika kita mensekutukan Allah dalam hati ini, maka batal semua amal baik kita di dunia ini. Bahkan na'udzubillah, tidak akan pernah masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kekafiran atau kufur, itu pun amalan hati. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari dosa besar yang bernama kufur. Kemudian ada dosa hati yang sangat terkenal karena membuat syaitan hasad kepada Nabi Adam alaihi salam, sehingga terjadi dosa pertama dengan hasad tadi, bahwa syaitan dan iblis tidak rela jika Nabi Adam alaihi salam dan Hawa tinggal di dalam surga. Maka dosa ini membuat syaitan merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini adalah amalan hati. Ana khairun minhu, kata syaitan, kata iblis, saya lebih baik daripada dirinya, daripada Nabi Adam alaihi salam. Dosa sehingga membuat syaitan harus terusir dari surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hasad, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Jauhkan diri kita dari hasad, karena hasad bisa memakan amal baik kita sebagaimana api memakan kayu. Tidakkah kita takut bahwa amalan hati ini sangat penting? Bisa jadi amalan-amalan kita yang sudah sangat banyak itu habis hangus karena kita tidak berusaha mengelola dan menjaga hati, dan tidak berusaha memohon kepada Allah agar sekiranya menjaga hati kita lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan zahir seperti zina, minum khamr, mencuri, biasanya pelakunya menyadari karena itu amalan fisik. Terlihat bahwa dia mencuri, terlihat bahwa dia berzina, bahkan semua orang tahu, mudah bagi pelakunya untuk segera bertaubat. Namun amalan hati terkadang kita tidak menyadari. Seringkali kita melakukan dosa hati namun tidak menyadari kita sedang melakukannya. Ria contohnya, sesuatu yang sangat ditakutkan oleh Nabi karena itu adalah syirik yang paling kecil namun sangat berbahaya.
Ayah bunda yang dirahmati Allah, orang dengan penyakit hati seringkali tidak menyadari, karenanya dia tidak bertaubat akan penyakit hati tersebut. Seringkali kalau dosa zahir, kita sering meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak meminta ampun kepada dosa yang bersifat batin. Kita sombong, kita merasa semuanya berakibat pada dosa batin, namun terkadang kita tidak menyadarinya. Seorang ulama mengatakan, arba'atun muhlikatun lil abdi. Ada 4 hal, ada 4 kata yang merusak bagi seorang hamba. Di narasi yang lain mengatakan ada 4 kata yang membuat kita masuk ke dalam neraka. Ana wali, ana wa nahnu wali wa indi. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kata yang pertama adalah ana. Ketika kita bilang ana, saya, keakuan, kita sudah menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita tidak butuh kepada Allah. Ini kalau bukan aku, ini kalau bukan saya, tidak akan pernah terjadi. Ini kalau bukan aku, ini kalau bukan saya. Saat kita mengatakan hal demikian, kita menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa adanya aku adalah karena adanya kehendak Allah untuk menjadikan kita ada di dunia ini. Maka selalu saja kita kembalikan segala sesuatu kepada Allah. Kemudian kita mengira bahwa kita itu sudah bebas dari kata yang merusak, padahal kita pun juga berbahaya. Ini kalau nggak kita. Nah, kata-kata kita ini membuat kita manusia berkubu-kubu. Kubu satu merasa lebih baik dari kubu 2, kubu A merasa lebih baik dari kubu B, karena kita mengatakan nahnu. Kita sombong sekali lagi mengandalkan kehebatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata yang ketiga yang merusak adalah li. Ini milikku, ini punyaku, ini kekuasaanku, ini wewenangku. Padahal sejatinya dari lahir kita tidak pernah punya apa-apa kecuali apa yang Allah izinkan untuk kita memilikinya. Sebentar, dititipi sebentar, kemudian ditinggal lagi. Ketika kita mengatakan ini milik kita, kita melakukan dosa hati yang luar biasa, yaitu sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indi, kalau bukan karena saya, organisasi ini pasti hancur. Kalau bukan karena saya, nggak akan ada apa-apanya pesantren ini. Kalau bukan karena saya, kalian sudah mati semua. Indi tidak boleh dikatakan oleh seorang hambanya Allah, karena semua kebaikan dalam hidup kita sumbernya dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Uang yang kita dapat bukan uang kita, bukan karena kerja keras kita, bukan karena profesi kita, namun Allah izinkan sekali lagi rezeki itu mendatangi kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah, maka ana wa nahnu wali wa indi, saya, kita, milikku, karenaku, itu tidak boleh kita lakukan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan Al-Fakir menyimpulkan penyampaian hari ini bahwa sekali lagi mari kita menjaga amalan hati. Memaafkan itu amalan hati, merasa rendah hati itu amalan hati, tawadhu itu amalan hati, memperbaiki niat amalan hati. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, aku tidak pernah berurusan lebih rumit daripada diriku sendiri, yang terkadang menolongku dan terkadang menentangku. Musuh kita sejati bukanlah orang lain, musuh kita adalah diri kita sendiri, yang seringkali menentang kita dan juga terkadang menolong kita. Maka kita memohon kepada Allah agar membimbing kita bagaimana kita bergaul, bermuamalah kepada diri kita sendiri sebelum bermuamalah kepada orang lain. Sekali lagi semoga Allah memberikan kita hati yang selamat, karena di hari kiamat nanti Allah mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari kiamat nanti tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak laki-laki, kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Ayo bunda, kita garis bawahi hati yang selamat, bukan amal,
Namun hati yang selamat, hati yang tak benci pada siapapun, hati yang memaafkan kepada siapapun, hati yang tiada iri dan dengki apalagi hasad, hati yang selalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hati yang selamat. Tentu kita ingat salah satu ahli surga yang dikatakan oleh Nabi adalah ahli surga yang tak terlihat amalnya, namun ada satu amalan yang membuat dia dikatakan oleh Nabi sebagai ahli surga, yaitu mampu memaafkan semua orang yang menyakiti hatinya setiap sebelum dia tidur. Ayah bunda, itulah amalan hati yang sekali lagi mudah-mudahan menjadikan kita pulang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang selamat dan hati yang selamat. Amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.